Oke, saya langsung lanjut ke Bu Hamidah dulu. Bu Hamidah, tadi kan Pak Irwanto sempat mengatakan ya Bu ya, kalau Iya. Bu Kanti ini orangnya pendiam. Emang kalau di rumah juga pendiam gitu Bu? Waktu masih aktif salon, ya tadi saya bilang, orangnya pendiam tapi bekerja keras. Untuk yang lebih diamnya lagi nih, 1 bulan ini. Bulan. Oke, Memang Ngomong dari keperluannya. dulu, ya memang dari dulu Bu Kanti ini sifatnya memang pendiam ya Bu? Iya pendiam. oke. Bu, mohon maaf, Intinya tuh kalau saya harus bicara yang bertanya Bu. perlu-perlu aja gitu. Oh iya iya, jadi kalau perlu baru bercerita begitu ya, ke Bu Iya. Hamidah ya Bu ya? Iya. Nah Bu, maaf kalau saya harus bertanya Bu, ini peristiwa baru kali ini terjadi atau bagaimana Bu kalau sepengetahuan dari pihak keluarga Bu? Maksudnya kejadian ini si Kanti gitu. Ya Iya. pernah nggak sebelumnya mungkin Bu Kanti Nggak pernah. mencoba menyakiti orang-orang terdekatnya, anaknya gitu? Tidak Pernah pernah, nggak Bu dia Kanti baik dengan banget. anak-anaknya begitu? Nggak pernah. Tidak pernah dia kasar sama anak-anaknya. Nah, terakhir kalau Bu Hamidah dengar kondisi anaknya Bu Kanti yang dirawat di rumah sakit bagaimana Bu? Sudah membaik, mulai pulih. Oh alhamdulillah, ya. Oke. Saya geser lagi ke Pak Irwanto. Pak Irwanto tadi bercerita ketika menemukan korban, kemudian mencoba membawa langsung ke rumah sakit. Pada saat itu posisinya Bu Kanti itu di mana dan mungkin ada nggak yang apa ya disampaikan atau mungkin Pak Irwanto sempat secara spontan menanyakan apa yang terjadi gitu? Halo. Ya, halo, Pak Irwanto dengar suara saya, Pak? Putus-putus, Pak. Oke, sekarang Ini udah jelas, sudah mendengar suara saya, Pak? Nah, ini sudah mendengar ya. Oke, nah Pak Irwanto pada saat kejadian kan tadi Pak Irwanto mencoba membawa korban ini ke rumah sakit gitu ya. Nah pada saat itu posisinya Ibu Kanti ada di mana, kemudian sempat menyampaikan sesuatu atau tidak, atau mungkin Pak Irwanto juga bertanya langsung ada apa ini? Kalau pertama saya buka dobrak pintu itu, ya itu cuma bilang ada setan Mas, ada setan gitu sampai ya histeris gitu. Nah, setelah saya masuk tahunya kan ada korban kayak gitu. Terus dia Kanti itu lari keluar. Nggak tahu, saya pokoknya ngurusin yang itu minta tolong itu anak si Sahi itu yang Oke, baik. Saya mau langsung lanjut ke Bang Reza kalau gitu. Bang Reza, tadi kan Bang Reza juga sempat mengatakan ya ada berbagai macam faktor yang kemudian bisa mendorong hal ini terjadi. Salah satunya faktor ekonomi dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian kita menganalogikan bahwa variabel-variabel inilah yang berkolerasi terkait dengan apa yang saat ini terjadi, Bang Reza? Ada tidak sih data yang menyebutkan mengenai korelasi dua variabel ini, Bang Reza? Oh ya, salah satu teori klasik memang menyebut bahwa kemiskinan itu merupakan salah satu biang kerok terjadinya perilaku jahat manusia. Tapi saya pikir kita harus ekstra hati-hati memakai teori ini. Jangan sampai kemudian terkesan bahwa orang-orang yang miskin sajalah yang kemudian akan menjadi pelaku kejahatan. Toh kita juga tidak akan memberikan pemaafan atau pemakluman bahwa kemiskinan bisa dibenarkan bagi siapapun untuk melakukan kejahatan. Kita juga tidak akan bisa terima itu. Tapi memang teori klasik mengatakan sekali lagi kemiskinan merupakan salah satu penyebab mengapa seseorang yang semula baik-baik saja tapi kemudian bisa berperilaku jahat sedemikian rupa. Nah tadi saya ingin mengomentari satu hal, kalau misalnya ada kalimat ada setan, ini kan terkesan ya, tetap harus diperiksa. Terkesan ada halusinasi. Tapi di dalam ranah psikologi forensik juga ada istilah malingering. Malingering itu orang-orang yang kemudian katakanlah bersiasat untuk mencari celah hukum agar bisa mendapatkan peringanan atau bahkan kebebasan hukum. Caranya bagaimana? Caranya juga dengan menampilkan atau berlagak seolah-olah ada halusinasi tertentu. Ini teruji lewat penelitian. Itu sebabnya sejak awal saya mengatakan kita sesungguhnya tidak semata-mata berbicara tentang situasi klinis ini,
tapi lebih relevan lagi situasi forensik. Bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan pidana dan barangkali terindikasi memiliki kondisi kejiwaan tertentu, tetap semestinya kita upayakan berlangsung proses hukumnya agar ada pertanggungjawaban pidana di situ. Baik bagi kepentingan pelaku, lebih-lebih lagi kepentingan korban. Oke, ada kepentingan pelaku, ada kepentingan korban di dalam proses hukum. Tapi what to do-nya gini, Bang Reza, mungkin ada beberapa yang memang tidak berani mengungkapkan ya, tidak berani mengungkapkan apa permasalahannya, kemudian ditumpuk gitu dan menjadi bom waktu begitu. Sementara orang-orang di sekitarnya juga tidak mampu membaca. Katakanlah memang ada orang-orang sekitarnya yang bisa mampu membaca. Apa langkah yang paling awal yang bisa meminimalisir resiko yang terjadi apa, Bang Reza? Ada faktor dalam, ada faktor menengah, ada faktor permukaan atau faktor pemicu. Yang paling dekat yang bisa kita lakukan adalah mencoba mengintervensi faktor pemicunya. Jadi faktor pemicunya apa? Apakah konflik dengan pasangan? Apakah kondisi kelaparan yang berkepanjangan? Apakah penyakit menahun? Nah, ini adalah faktor pemicu yang relatif bisa kita amati dan mudah-mudahan bisa kita atasi. Ketimbang kita mencoba mencari tahu faktor menengah dan faktor dalam. Tapi sekali lagi, untuk mengetahui faktor pemicu itu pun bagi masyarakat kita secara umum tidak begitu mudah. Bagi misal, kita kalau ditanya apa kabar, kita akan spontan mengatakan baik-baik saja. Ini kan merupakan sebuah cerminan bahwa dari generasi ke generasi kita memang seolah terkondisi untuk mengingkari kondisi kesehatan kita yang sesungguhnya. Kita diminta atau dituntut oleh masyarakat untuk menutupi segala macam problematika yang kita punya. Nah, perubahan mindset, perubahan cara menyikapi persoalan hidup itu yang perlu juga kita lakukan. Tapi sekali lagi, itu sulit untuk dilakukan karena bukan merupakan faktor pemicu. Barangkali itu faktor menengah, bahkan mungkin pula faktor dalam. Intervensi pada faktor pemicu itu realistis untuk kemudian dikedepankan. Mudah untuk diucapkan, tapi barangkali tidak terlalu mudah pula untuk dilakukan. Oke. Baik, Bang Reza Indragiri, terima kasih atas waktunya. Ibu Hamidah, Pak Irwanto juga terima kasih. Sekali lagi, Ibu Hamidah dan keluarga kami mengucapkan turut prihatin dan berbelasungkawa atas peristiwa yang terjadi terhadap Ibu Hamidah dan juga keluarga. Semoga dua anak Ibu Kanti yang saat ini tengah berada di rumah sakit dalam kondisi yang semakin baik dan juga semakin baik, lekas pulih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.